Raden Bagus Kasim Alwiradipuro atau yang kita kenal adalah Kiai Pati Alos lahir pada Minggu ketiga bulan Rabiul Awal 1162 Hijriah atau 1741 Masehi di Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Adalah putra dari Raden Abdurrahman Alwiraburoto, orang yang pertama kali membabat tanah Besuki. Beliau adalah cucu Raden Abdullah Surawikromo yang masih keluarga dari Keraton Mataram atau Susuhunan Pakuwono II atau Eyang Lelono dan akhirnya menetap di Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Ayahnya minta pasir, mana beliau menjadi dari daerah Madura, baikkan dengan ada Keraton Mataram, katanya dengan Jogja ini awalnya dari Nagokor ini berasal dari kata-kata awal beliau singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Siti Rahmatul Hasanah dan rekan saya yang bernama saya juga. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Kiai Pati Alos yang dijelaskan oleh Bapak siapa? Saya Bapak Fadli Jupel, Juru Pelihara Makam Kiai Pati Alos yang ada di daerah Kauman Barat Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Cirebon. Apakah dulu Kiai Pati Alos ini mau kesini itu ada kayak rencana emang mau kayak membabat apa emang niat gitu tuh Pak? Ya begini, awal mulanya berdirinya desa Kota Besuki yang mana di daerah sini dulu hutan belantara ya, Pak hutan yang mana beliau Kiai Raden Abdurrahman ayahanda Kiai Pati Alos itu mencari sebuah lahan yang mana tepatnya di daerah Jawa Timur mungkin, yang mana ini masih belum ada wilayah atau belum ada daerah, terus berlayar dari arah Madura. Beliau memang awalnya beliau naik kerocok katanya, kayak perahu kecil itu, naik kerocok. Raden Abdurrahman Wiroburoto ini ayah beliau, yang mana itu kondisi di daerah Madura katanya keadaan keceklik, taib katanya orang-orang Madura. Makanya beliau mencari lahan di daerah Jawa, terutama belum nama Besuki mungkin, itu masih panjangan sejarahnya. Di daerah Demung, yang mana daerah Demung itu cocok untuk menanam padi istilahnya, yang bercocok tanam di sana. Dari sana setelah dapat lahan, beliau membabatnya di sana, membabat hutan itu. Setelah itu dapat beberapa tahun beliau bisa menanam segala macam tanaman yang bisa dibawa ke Madura. Selama itu dia membabat dan menanam, langsung hasilnya dibawa ke Madura. Jadi selama 10 tahun beliau mengerjakan itu, yang mana setelah dapat 10 tahun ya, selang 10 tahun mungkin yang namanya putranya itu Raden Bagus Kasim Pati Alos ini usianya 10 tahun, dibawalah ke daerah wilayah itu juga. Nah, setelah 10 tahun, lama-kelamaan sudah berjalan lancar, membawa hasil buminya ke Madura. Itu dibawa ke Madura. Setelah usia 25 tahun Pati Alos ini baru diangkat jadi demam.
dinamakan itu di daerah Demung katanya di sana. Di daerah Demung itu pertama kali beliau diangkat jadi Demak di sana. Dalam usia lanjut, ayahanda Raden Abdurrahman Wirobroto ini pulang ke Madura, dilanjutkan itu untuk kepemimpinannya beliau sebagai Demang di sana. Akhirnya tutup usia Raden Abdurrahman Wirobroto itu pulang ke Madura di daerah Pamekasan Tanjung Jambul Pademawuh, beliau wafat di sana. Yang meneruskan itu putranya, yaitu yang bernama Raden Bagus Kosim Wirodipuro alias Ki Patialoh. Ki Patialoh itu memang julukan dari beliau. Artinya memang beliau ini orangnya arif, bijak, sangat halus budi pekerti. Itu ya, lama kelamaan beliau diangkat jadi Demang, adalah wilayah di sana, menetap di sana. Dia membuat wilayah, ada semacam apa ya, pertanian di sana. Akhirnya beliau ini bercocok tanam di sana, meluas sampai ke daerah Besuki. Belum ada nama Besuki, yang kali pertama kali Demung di sana, dari Demung ke atas. Berarti di sini tetap daerah Demung gitu? Bukan, dari Demung itu apa ya, meluas ke daerah Besuki. Besuki itu sebetulnya apa ya, istilahnya kalau di sejarah ini memang digantikan bahwa Besuki ini yang memberi nama gelar Besuki ini orang dari Probolinggo. Bahkan daerah wilayah Besuki ini ada 3, termasuk Lumajang, Probolinggo, Besuki sendiri, bahkan Belambangan, Banyuwangi itu wilayah Besuki. Dulu Besuki ini kan karesidenan, Iya. di mana wilayahnya itu paling subur, paling bagus atau paling makmur dalam Besuki. Yang menjadi sejarah yang ada. Bahkan Ki Patialoh itu jadi pemimpin ujung tombaknya. Jadi beliau ini tokoh besar di wilayah sini. Itu ya. Kenapa Kiai Patialoh ini memilih daerah Besuki ini untuk di Presiden. iya, tidak tidak ada daerah lain. Oh, karena memang beliau ini apa ya? Awalnya mulanya gini, beliau memang cocoknya di Besuki memang itu dari ayahandanya. Jadi disuruh meneruskan untuk wilayah yang ada di daerah sini. Bahkan Besuki ini kan kota sejarah, kota tua. Itu Besuki. Besuki ini bukan second city, bukan kota kedua Situbondo, itu sangat. Bahkan untuk pemakamannya beliau memang sudah ditentukan. Saya harus dimakamkan di daerah wilayah barat. Belum ada wilayah Kauman, belum ada masih. Wilayah barat itu memang sudah diatur kan. Penataan kotanya. Ada alun-alun apa itu. peninggalan Kiai Patialoh ini apa tidak ada peninggalan masjid? Kalau masjid itu pembangunannya tahun 1801. Sedangkan Ki Patialoh sendiri awal mulanya tahun 17. Lebih tua ya. Kalau masjid ini sudah generasi keberapa ya, 100 tahun berikutnya itu baru ada masjid. Sedangkan peninggalannya yang ada itu cuma rumah beliau, yang mana itu ada posisinya di tengah-tengah, yang mana dalam itu artinya rumah, tengah itu adanya di tengah-tengah gitu, antara tengah-tengah kota gitu, dalam tengah itu masih utuh, masih bisa dilestarikan. Itu salah satu peninggalannya beliau. Sedangkan untuk pusaka-pusakanya beliau kemungkinan sudah ya mungkin menyebar kemana-mana. Tentunya seperti pemerintah daerah wajib untuk memuseumkan peninggalan-peninggalan, melestarikan, termasuk cagar budaya yang ada di daerah Kabupaten Situbondo itu sebetulnya perlu dilestarikan juga, seperti peninggalan-peninggalan dari Ki Patialoh. Apakah Kiai Patialoh ini bisa dikatakan seseorang yang sakti? Kalau keilmuannya sangat tidak
semua orang-orangnya beliau itu sangat tunduk. Memang bisa dikatakan lebih ketingkatan karomah sikap karomahnya beliau memang. Untuk asta ini kan ada beberapa. Ini ada salah satu makam sebelah timur itu istri beliau sebelah timur, yang nomor 2 dia bakal sendiri putranya dan itu duduk dibaca. Kalau di lingkungan ini makam keluarga, bahkan mungkin prajuritnya juga ada di sini, termasuk pengikutnya beliau memang ada di sini. Pada saat itu Kiai Fatah Alas ini hidup berdampingan dengan kolonial Belanda. Kalau kolonial Belanda itu kan memang musuhnya juga berjuang itu dari Kebatol sendiri memang bisa menaklukkan gitu, menaklukkan pasukan Belanda. Bahkan Belanda ini menyerah juga, takut dengan bisa menghimpun kekuatan di daerah sini. Bahkan ada wilayah yang mana di Timur Barat itu, wilayah itu dikatakan atau disebut tempatnya itu penyentrongan, yang mana tempat itu bisa tembus ke Bondowoso, bisa melihat lokasi di Bondowoso itu ada, memang tembus itu wilayah. Bahkan ada tempat sholatnya beliau, tempat sumurnya beliau, yang mana beliau sering menunggangkan kudanya di daerah sana, di daerah Timur. Apakah Kiai Fatah Alas ini ada kayak keturunan sunan-sunan? Kalau menurut di silsilah itu memang keturunan dari Sunan Giri, bahkan dari Sunan Ampel itu memang ke atas itu memang ada keturunan silsilah. Bahkan itu bisa dicatat atau ditulis urut-urutan dari Sunan Giri, Sunan Ampel. Berarti di Madura sendiri kayak silsilah keluarganya masih ada di Masih di Madura, banyak di Madura. Kalau Kiai Fatah Alas ini di daerah Bukit ini sangat bisa dikatakan mayoritas dari keturunan Kiai Fatah Alas ini ada di daerah Jember, ada menyebar, Bondowoso juga ada, bahkan di luar di daerah Belanda, negara Belanda itu ada. Di Belanda memang ada, termasuk yang memiliki karesidenan Bukit ini sekarang ada di Belanda. Bahkan beslet atau semacam surat-surat yang tersimpan ada di Belanda, yang pemiliknya, ahli warisnya ya, karesidenan menyebar di seluruh wilayah. Kalau dulu juru kunci, sekarang istilahnya sudah dirubah dari juru pelihara, artinya bisa memelihara wilayah. Bapak sebagai jukun ini apakah mengetahui ini harus belajar dulu? Memang dari keturunan dari orang tua saya. Untuk menjaga asta ini sendiri, Bapak sendiri atau ada yang membantu? Kalau yang membantu ya banyak dari jamaah, dari lingkungan masyarakat sini, rawat kalau bangunan ini dari backup kemarin tahun 2019
biasanya orang-orang pengunjung yang ada di luar kota yang mengunjungi Kiai Fatih Alus ini itu apakah untuk hanya kayak berdoa, apakah tidak ada yang lain? Biasanya kan orang-orang itu kan kayak minta-minta gitu. Kadang-kadang itu yang datang ke sini di ziarah itu kebanyakan ya minta barokah. Kadang-kadang ada punya hajat, kabul hajat. Itu kepinginnya beliau ini dipermudah untuk memberi kelancaran, mungkin beliau bisa mendoakan lewat beliau. Karena orang-orang waliullah ini kita kalau dekat bisa tidak hanya untuk pekerjaan, mungkin ya yang datang ke sini mudah-mudahan saya dikabul hajat, bisa mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah banyak yang datang, banyak orang-orang yang ada di daerah Madura, Jember, Malang, Majang sendiri, orang Besuki sendiri. Itu karomahnya beliau. Apakah Kiai Fatih Alus ini ada kayak keturunan sunan-sunan? Kalau menurut di silsilah itu memang keturunan dari Sunan Giri, bahkan dari Sunan Ampel itu memang ke atas itu memang ada keturunan silsilah. Bahkan itu bisa dicatat atau ditulis keturunan dari Sunan Giri, Sunan Ampel. Berarti di Madura sendiri kayak silsilah keluarganya masih ada di Madura? Masih di Madura, banyak di Madura. Kalau Kiai Fatih Alus ini di daerah Besuki ini sangat bisa dikatakan mayoritas dari keturunan Kiai Fatih Alus ini yang ada di Besuki ada, di Jember ada, menyebar, Bondowoso juga ada, bahkan di luar di daerah Belanda, negara Belanda itu ada. Di Belanda memang ada, termasuk yang memiliki karesidenan Besuki ini sekarang ada di Belanda. Bahkan deslate atau semacam surat-surat yang tersimpan ada di Belanda, pemiliknya, ahli warisnya ada karesidenan begitu. Menyebar di seluruh wilayah. Ini lebih ke wilayah timur kabupaten, yang mana itu ada Panarukan, ya, ada Situbondo sendiri. Bahkan Situbondo itu sendiri kan sejarahnya tidak jelas juga apa. Oh, berarti ada Generasi iya, artinya dari tahun 17 itu kan sudah ada kepemimpinan baru itu. Ada kepemimpinan baru. Ya itulah sejarah. Berarti alasan itu yang membuat memang beliau tidak bisa memberikan kejelasannya, bahkan buku-bukunya itu tidak. Berarti pada saat itu Kiai Fatih Alus ini hidup berdampingan dengan kolonial Belanda. Kalau kolonial Belanda itu kan memang musuhnya yang perlu juga berjuang itu dari Kiai Fatih Alus sendiri memang bisa menaklukkan pasukan Belanda. Bahkan Belanda itu menyerah juga, takut dengan kenegaraan yang bisa menghimpun kekuatan di daerah Besuki. Bahkan ada wilayah yang mana di Timur Barat itu, wilayah itu dikatakan atau disebut tempatnya itu penyentrongan, yang mana tempat itu bisa tembus ke Bondowoso, bisa melihat lokasi di Bondowoso itu ada, memang tembus itu wilayah. Akan ada tempat sholatnya beliau, tempat sumurnya beliau, yang mana beliau sering menunggankan kudanya di daerah sana, di daerah Jember.
Asal mula tanah Besuki berawal dari hijrahnya Raden Abdurrahman Alwirabroto pada 10 Asyura 1164 Hijriah atau 1743 Masehi ke desa Demung. Dikarenakan daerah Tanjung Jambul Pamekasan terjadi nemorkara atau kemarau panjang yang menyengsarakan rakyat. Waktu itu, Raden Wirabroto memutuskan untuk hijrah ke tanah Jawa mencari tanah baru untuk bercocok tanam. Akhirnya, beliau tiba di desa Demung yang dikenal dengan nama Nambekor atau berasal dari kata nambek atau berlabuh dan membuka hutan di sana. Sedangkan untuk tempat berteduh dan beristirahat, Kiai Wirabroto membuat rumah dari atak atau daun kelapa yang dirajut untuk dijadikan atap rumah di tempat di Bujuk Sepacar. Berkat kerja keras tanpa mengenal putus asa, hasil panen Raden Wirabroto melimpah ruah. Dengan perasaan senang, Raden Wirabroto membawa hasil panennya ke Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Berita tentang hal tersebut didengar oleh Tumenggung Sentong atau Desa Demung adalah bagian dari kekuasaan Tumenggung Sentong. Dan sang Tumenggung memanggil Raden Wirabroto. Namun, Raden Wirabroto tidak mengindah perintah tersebut. Hingga terjadilah perseteruan di antara keduanya yang kemudian terjadi peperangan. Tercatat, Tumenggung Sentong 3 kali menyerang Demung, akan tetapi gagal dan akhirnya Tumenggung Sentong takluk pada Raden Bagus Kasim. Berita tentang orang-orang Madura yang nambek atau hijrah atau datang untuk merubah nasib mencari pekerjaan di desa Demung didengar oleh para Tumenggung Banger, dan beliau memanggil Raden Wirabroto dengan mengutus Wongsomitro ke desa Demung dengan perantara Wongsomitro. Raden Wirabroto berhasil diajak menghadap ke Tumenggung Banger. Sesampainya di sana, Raden Wirabroto disambut dengan baik dan dianugerahi hadiah oleh sang Tumenggung, dan Raden Wirabroto pun pamit untuk kembali ke Demung. Singkatnya, cerita Raden Wirabroto sudah tua dan digantikan oleh putranya Raden Bagus Kasim, 19 tahun, yang lahir di desa Tanjung Umbul Pamekasan pada tahun 1760 Masehi, dan pada 12 Rabiul Awal 1181 Hijriah atau 1760 Masehi diberi gelar Wiro Dipuro, atau Wiro adalah pahlawan dan Dipuro adalah daerah, oleh Tumenggung Joyo Leluno. Sewaktu beliau menggantikan ayahnya, Demung semakin ramai dan akhirnya diganti dengan nama menjadi Besuki oleh Tumenggung Banger. Tercatat dalam sejarah kepemimpinan beliau beberapa kejadian penting, yaitu antara lain: yang pertama, beliau diminta bantuan oleh Komri Belanda menyerang Sentong, dan Sentong pun berhasil dikalahkan. Kedua, beliau juga diminta bantuan oleh Belanda bersama-sama Tumenggung Banger dan Tumenggung Pasuruan menyerang Lumajang, dan usaha tersebut pun berhasil. Terakhir, beliau bersama-sama para pemimpin Tumenggung daerah pesisir timur Jawa, Semarang Timur, beserta bala tentara dari Sumenep dan Pamekasan berhasil menaklukkan Blambangan dan Nusa Barang, dan beberapa kejadian penting lainnya. Raden Bagus Kasim wafat pada umur 51 tahun dan dimakamkan di Besuki pada minggu pertama bulan Rajabiyah 1221 Hijriah atau 1800 Masehi, dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Syarif Syarudin, juga bergelar Wiro Dipuro II, juga wafat pada minggu pertama bulan Rajabiyah 1271 Hijriah atau 1850 Masehi, dan dimakamkan di Besuki, tepatnya di Dusun Kauman Barat, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Sampai dengan sekarang, wafatnya beliau diperingati tiap tahun oleh masyarakat Besuki yang dipusatkan di Pasarean Astapate Alos